Assalamualaikum. Apa kabarnya teman aku semua? Aku doakan yang lagi berjuang melawan asam lambung, anxiety, dan psikosomatik, semoga cepat pulihnya ya. Dan yang lagi kesulitan, semoga Allah membukakan jalan agar dipermudah, sehingga kita selalu bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Nah, teman-teman aku, salam kenal ya. Aku Siti Rija. Aku adalah orang yang 2 tahun lalu mengalami asam lambung, anxiety, dan psikosomatik karena ulah Aurel atasi ulah ragam esofagus ke lambung. Nah, aku akan terus memotivasi kalian, menginspirasi dan mensugesti agar sembuh dan pulih total dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Emang bisa sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik? Bisa dong. Nah, ikuti cara dan motivasi dari aku ya. Insya Allah sembuh total karena aku sudah mengalaminya. Nah, tonton terus video aku sampai habis. Oh ya, bantu ya untuk berkembangnya channel aku dengan klik subscribe di sini agar channel aku terus berkembang dan aku bisa selalu menemani saudara dan teman aku sekalian dimanapun berada. Nah, cara dan tips motivasi agar sembuh dan pulih total dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik cukup mudah. Nah, aku itu sekitar 2 tahun yang lalu mengalami asam lambung yang sangat mengganggu aktivitas aku, sangat mengganggu. Dari mulai kepala sampai ujung kaki, setiap harinya seperti terasa mau mati. Apalagi aku dengar kabar ada berita orang meninggal. Terus itu aku search, terus itu aku tanya kenapa dia meninggal. Nah, udah aku tanya gitu, sakit apa dia? Mau tahu. Tapi ada rasa takut. Itulah penderita asam lambung ini. Suka menggali-gali keadaan, suka cari tahu hal yang gak penting. Itu dia asam lambung. Jadi, teman-teman dan saudara aku dimanapun berada, apabila lagi mengalami asam lambung, pengalaman buruk aku tadi jangan dilakukan ya. Setiap mendengar berita buruk, yakinlah itu bisa memicu asam lambung, anxiety, dan psikosomatik kita kambuh. Ya, jadi alihkan ke yang lain. Pura-pura cuek aja, pura-pura nggak tahu aja ada masalah. Nah, suatu saat nanti dalam proses penyembuhan, kamu bisa dengan sendirinya meninggal. Kenapa? Itu dianya. Sakit apa dianya? Nah, kamu sudah tidak takut lagi, sudah tidak khawatir lagi. Nah, disitulah baru proses penyembuhan berjalan. Masih proses ya. Nah, jadi aku sekitar 2 tahun yang lalu itu, apabila dengar ada kabar orang sakit aja, aku tanya itu, sakit apa? Gak selera makan. Aku tanya itu semua, apakah yang dirasakannya sama dengan yang aku rasakan. Nah, apabila ada orang yang sama merasakan seperti aku, pasti aku senang. Oh, ada kawan aku rupanya merasakan seperti ini. Oh, ada kawan cerita aku merasakan hal seperti ini. Namun, hindari grup, kelompok, komunitas yang membahas seputaran keluhan asam lambung. Itu dihindari ya. Keluhan asam lambung. Kenapa dihindari? Karena itu semua isinya tentang keluhan, tentang pikiran negatif, tentang hal-hal negatif yang mana itu tidak boleh diikuti orang penderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatik.
Kenapa nggak bisa? Karena bisa memicu kambuhnya asam lambung kamu, anxiety kamu, psikosomatik kamu. Nah, itulah alasan aku tidak membuat grup penyakit asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Kenapa? Aku mau dimanapun pendengar aku berada, sehat semua. Jadi, dengan adanya kolom komentar, kita di situ bisa sharing. Nah, nanti apa keluhan kamu, isi kolom komentar ya. Agar kita yang mempunyai riwayat asam lambung bisa saling sharing ya. Nah, jadi teman-teman dan saudara aku dimanapun berada, untuk motivasi asam lambung ini, aku harapkan segala hal yang memicu asam lambung, anxiety, dan psikosomatik kamu kambuh, tinggalkan ya. Nah, yang berikutnya teman-teman aku, apabila kamu sudah punya riwayat asam lambung, anxiety, dan psikosomatik, hindari mencari tahu tentang seseorang apabila seseorang tersebut mempunyai kejelekan ataupun mempunyai kebaikan ataupun info lain yang bisa memicu gosip-gosip, gibah-gibah. Kenapa? Karena dengan adanya itu, maka kamu akan terus mengarang-arang cerita, mengarang-arang keadaan demi membaiknya alur cerita yang kamu karang, sehingga tanpa kamu sadari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik kamu bisa kambuh. Jadi sebenarnya saudara aku, teman-teman aku, sebenarnya penyakit asam lambung ini penyakit yang menyuruh kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu tidak ambil pikir negatif terhadap orang sekitar, untuk selalu sabar, ya kan? Jadi saudara aku, apabila kita kurang sabar, nah itu perlu ya diwaspadai. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang kurang sabar bisa terkena asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tidak sabar akan terburu-buru dalam melakukan berbagai aktivitas. Terburu-buru merupakan perbuatan yang bisa memicu asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Jadi, untuk motivasinya sehat dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik ini, aku sarankan lakukan terus ya pola-pola yang sudah ada di video aku. Nah, itu semuanya saling keterkaitan agar bisa sembuh total dari asam lambung. Nah, satu tips dari aku, terus tetapkan, terus lakukan, terus laksanakan pola sabar, sadar, dan ikhlas. Karena apabila itu sudah dilakukan, maka asam lambung, anxiety, dan psikosomatik kamu tidak akan muncul lagi. Jamin dalam keadaan musim dingin pun tidak akan kambuh lagi. Meskipun kambuh hanya berupa sensasi, karena kamu sudah sabar, si asam lambung tidak akan kambuh. Karena kamu sudah ikhlas, si anxiety akan pergi. Karena kamu sudah sadar, maka kamu akan segera sembuh dari psikosomatik. Nah, untuk yang sudah mendengar video aku, semoga bermanfaat ya. Aku harapkan dimanapun teman-teman dan saudara aku berada, semoga video-video aku bisa memotivasi, mengedukasi, dan menginspirasi, sehingga
tersugesti untuk sembuh dan pulih total dari asam lambung anxiety dan psikosomatiknya. Nah, ada yang nanya seperti ini ke aku. Kak, kalau aku Kak, bagian perut aku sudah sembuh. Nah, cuman sering kambuh di tenggorokan, susah nelan. Nah, susah nelan itu disebabkan kerongkongan kamu luka sehingga susah untuk menelan. Jadi, setiap apa yang masuk ke dalam mulut untuk lewat kerongkongan itu payah, sehinggalah kamu susah menelan, timbullah rasa-rasa asam di pangkal lidah. Itulah yang dikatakan sensasi kambuh. Apakah itu merupakan sensasi, Kak? Iya, itu merupakan sensasi asam lambung yang kambuh. Setiap orang sensasinya itu berbeda-beda ya. Ada dia yang heartburn, nyeri di dada. Ada dia yang setiap makan perutnya begah, diisi salah nggak diisi makin salah. Nah, untuk mewaspadainya cukup lakukan terus pola hidup sehat. Di dalamnya sudah ada 3P. Pola makan, pola pikir, dan pola tidur. Nah, kalau ada pertanyaan, insya Allah aku bisa jawab. Isi kolom komentar ya, aku akan selalu jawab. Nah, aku rasa cukup sampai di sini ya, saudara dan teman aku dimanapun berada. Semoga kalian selalu dimudahkan rezekinya, sehingga selalu dalam keadaan yang penuh bahagia. Amin ya robbal alamin. Aku akhiri dulu.